Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu poin C, isi pokok kitab-kitab Allah. Nah, yang pertama itu adalah kitab suci Taurat. Nah, di sini kitab suci Taurat itu mengandung 5 ya. Ada yang namanya kitab Kejadian. Nah, kitab Kejadian ini berisi tentang alam semesta, kemudian penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, turunnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ke bumi, dan kisah Nabi Yusuf. Nah, kemudian kitab Keluaran. Kitab Keluaran ini berisi kisah tentang penindasan Bani Israel oleh Fir'aun di Mesir. Kemudian kisah tentang keberadaan Nabi Musa alaihissalam di Padang Tiah selama 40 tahun. Nah, kemudian kitab Imamat. Nah, kitab Imamat ini yaitu kumpulan aturan pemerintah agama Yahudi, itu isinya. Kemudian kitab Bilangan. Kitab Bilangan ini berisi jumlah 12 suku bangsa Bani Israel pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian yang terakhir itu kitab Ulangan, itu berisi tentang diusirnya Bani Israel dari tanah Mesir dan kumpulan aturan pemerintah. Nah, yang kedua itu adalah kitab suci Zabur. Kitab suci Zabur itu intinya isi pokok kitab Zabur itu adalah tentang 150 nyanyian Nabi Daud alaihissalam tentang ungkapan pengalaman pada masa hidupnya. Nah, di sini ada nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, kemudian nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, kemudian ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, kemudian yang terakhir itu nyanyian untuk raja. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu adalah kitab suci Injil. Nah, yang isinya itu yang disalib bukanlah Nabi Isa alaihissalam, tetapi Yudas Iskariot yang diserupakan oleh Allah. Nah, sementara Nabi Isa sendiri itu tidak pernah disakiti. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam bukanlah anak Allah, juga bukan Tuhan. Nah, tetapi Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Nah, kemudian putra Nabi Ibrahim yang diperintah oleh Allah untuk disembelih itu bukanlah Ishak, tetapi Ismail. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah Al-Masih atau Juru Selamat. Diistilahkan Ratu Adil yang ditunggu-tunggu bukanlah Nabi Isa alaihissalam, tetapi Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kitab suci Al-Quran. Nah, kandungan isi Al-Quran itu yang pertama itu adalah akidah. Akidah adalah berisi ajaran untuk mempercayai adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Nah, kemudian yang kedua itu ada ibadah, yaitu ajaran untuk melaksanakan cara-cara beribadah kepada Allah. Nah, yang ketiga muamalah, ajaran untuk mengadakan hubungan antar manusia, baik dalam keluarga, dengan tetangga, ataupun masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah akhlakul karimah,
yaitu ajaran untuk berperilaku atau berbuat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Nah, kemudian tarikh. Tarikh itu berisi cerita tentang sejarah umat terdahulu agar dapat diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Kemudian yang terakhir adalah syariah, yaitu berisi tentang ajaran perundang-undangan atau garis pemisah antara yang hak dan yang batil, yang berkenaan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Nah, kemudian keistimewaan Al-Quran dibanding dengan kitab yang lainnya. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab yang paling sempurna, berlaku sepanjang masa dan diperuntukkan bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, suku, bangsa, dan umat tertentu. Kemudian yang kedua, Al-Quran menghilangkan sebagian syariat yang terdapat dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zamannya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran merupakan kitab dengan susunan bahasa dan sastra yang paling indah, sehingga tidak ada manusia yang mampu membuat syair menandingi keindahan bahasa dan sastranya. Kemudian selanjutnya, Al-Quran terjaga keaslian dan kemurniannya, bahkan sampai sekarang. Al-Quran adalah kitab terakhir yang berlaku sepanjang masa, dan isinya sesuai dengan akal sehat sampai akhir masa. Nah, kemudian yang D, fungsi diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Itu berfungsi sebagai yang pertama, petunjuk atau pedoman hidup bagi umat Muhammad SAW dan umat sesudahnya. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman untuk umat manusia. Kemudian yang kedua itu penentu keputusan dalam penyelesaian berbagai problem atau masalah. Nah, itu fungsinya. Kemudian yang poin E, sikap dan perilaku yang mencerminkan perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah itu seperti apa sih? Nah, yang pertama, merasa tidak rela kalau ada pihak-pihak yang merendahkan kitab-kitab Allah, sebagaimana timbulnya rasa tidak rela apabila kitab suci Al-Quran direndahkan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, tunduk dan patuh kepada aturan hukum yang ada dalam kitab suci Allah untuk menyelesaikan segala persoalan. Kemudian selanjutnya, mempercayai dan meyakini adanya kitab-kitab Allah sebagai wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul. Kemudian mempercayai dan meyakini seluruh isi dan kandungan yang ada di dalam kitab suci Allah. Nah, terus menunjukkan rasa hormat kepada kitab-kitab Allah tersebut dan tidak meremehkannya. Nah, itulah tadi pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.